Mungkin bahas dari ISG dulu yang terjadi dimaksud daripada tadi membayangkan. Ini yang terjadi. Jadi dia sempat ada rebound di area supportnya. Setelah dia nembus, kemudian dia istirahat dulu. Rebound di area support, bentuk hammer ya, candle hammer, kemudian cenderung mengalami penguatan. Jadi sebenarnya sekarang lagi dalam secara teknikal nih cukup baik daripada ISG itu sendiri, mendukung terjadinya pergerakan bullish untuk beberapa waktu sesaat. Nah, apalagi nanti kalau disertai dengan penembusan pada area 6960 kemarin yang merupakan area penahanan ISG terdekat dari resisten yang terlihat, itu merupakan salah satu indikasi yang menarik ya. Ada peluang daripada ISG mengalami penguatan lebih lanjut atau mengalami tren bullish-nya yang akan dilanjutkan secara mungkin secara jangka pendek maupun jangka menengahnya. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Lydia ya, pertanyaan pertamanya. Pertanyaan tentang saham ASI, Telkom, dan UNTR. Oke. Untuk saham ASI sendiri, yang terlihat adalah walaupun kemarin ya sempat mengalami penguatan sementara, kemudian ditutup ternyata di zona 0% ya, sampai ke level 0% jadi secara persentase. Tapi secara candlestick memang dia jadinya merah. Ada peluang dia setelah menyentuh area support ini, apalagi sama masih tertahan di sini sebenarnya yang lebih baik tunggu dulu. Tertahan di 62, 6025, 6050, jadi mana penahanan pada garis warna merah yang terjadi ketika tersentuh kemudian turun, yang cukup lumayan ya, sekitar dari 6025 sampai ke 5500 yang terjadi kemarin. Kira-kira kalau dari pola statistik yang seperti ini, masih ada peluang untuk melemah kembali ke level 5650 ataupun ke level 5000 kemarin ya, 5550 rupiah. Sama dia bergerak di bawah area 6025. Ini beda lagi cerita kalau misalnya nantinya benar yang bentuk inverted head and shoulder yang mengindikasikan adanya peluang mengalami penguatan ya terkonfirmasi dengan penembusan pada area 6025. Sampai saat ini belum terjadi. Lalu kita bahas saham berikutnya lagi Telkom. Telkom masih sama ya, belum ada perubahan dari yang sudah-sudah, walaupun sudah sempat daripada itu area support yang pernah disampaikan, ya sekitar level 3700, sudah nyentuh, dan sempat menguat sementara, sama dia masih bertahan di bawah sini, kalau kita lihat ya, secara teknikal, 34.020, ya 4020, 4030, kelihatannya masih bisa melanjutkan pelemahan ya, apalagi channeling yang terbentuk ini ada kemungkinan dia masih bertahan di sana dan masih akan cuma retest kemudian bisa turun lagi. Maksudnya kayak kalaupun menguat atau ini hanya naik ke atas kemudian lanjutkan dengan penurunan impulsif lagi ke bawah, ini bisa nyentuh area dekat-dekat 3.600 rupiah sama tertahan di resisten 4.020-nya. Kemudian kita juga bahas saham ASI Telkom UNTR. UNTR. Kalau kita lihat UNTR, jelas daripada secara teknikalnya, dia rebound pada area support. Support yang terlihat yaitu di level 23.600 rupiah. Penguatan sementara mungkin ada peluang terjadi dengan melihat stokastiknya juga masih ada peluang untuk mengarah ke atas. Penguatan sementara cuman terbatas jika dia masih tertahan di 23.650 ya. Ada peluang mungkin ke area dekat sini yang merupakan area penahanan resisten 25.200 sampai 25.225. Pergerakan kalau secara tren masih bearish dari jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi penguatannya jadi cenderung peluangnya terbatas, tidak seperti ketika dia tren bullish yang terbentuk. Lalu kita juga bahas ini UNTR udah, KLBF sama Antam, pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel.
Kalau dilihat ya, trennya masih bullish, kemudian udah sempat daripada kena area 2300 yang jadi target, dan bahkan sempat nyentuh area 2360, target dua yang waktu itu pernah disampaikan, atau area sell strength. Jadi bisa jadi juara sell strength kalau secara peluang. Lihat pergerakan candle kemarin, apalagi nanti saya penembusan 2360, peluangnya itu bisa ke 2390 ataupun ke area Fibonacci 2618 di 2450. Untuk peluang penguatannya secara lama dia masih bergerak dalam tren bullish-nya, apalagi tertahan di area sini di 2100 rupiah. Kemudian kita bicara lagi tentang pertanyaan berikutnya, yaitu tentang Samantam. Samantam, selama dia bergerak di atas area support sini, apalagi nantinya dia akan tertahan, sama masih tahan di area yang sama tahan di mana masih mantul ya, apalagi kalau menurun masih mantul di dekat area sini, itu masih oke. Tak kecuali nantinya ada penembusan pada area support 2090 rupiah. Kalau nembus itu bisa jadi nanti baru melemah. Nah, sama bergerak di atas ini, saya rasa masih ada peluang untuk bergerak penguatan. Penguatan yang terjadi itu saya ke dekat paling dekat di 2280 ataupun ke area berikutnya lagi dekat area 2340 rupiah. Daripada pergerakan Antam yang kita tahu sendiri masih bergerak di atas daripada area eksponensial maupun referensi dan juga area trendline yang terlihat pada layar pada di stokastik juga mengarah ke atas mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak menguat. Lalu kita juga akan bahas pertanyaan dari Bu Vanestiadi tentang saham Arto, Asa, dan Bevin. Oh, kita lihat dari saham Arto sendiri, memang pergerakannya trend bearish, terkait dengan pembentukan channelingnya, yang sudah tertembus, kita zoom in, tertembus dengan cukup impulsif, dan penurunannya yang terjadi 3 hari ke belakang itu sepertinya ARB, ya benar ARB. Pelemahan juga masih bisa berlangsung, mengingat daripada pergerakan ya, yang masih bisa menuju daripada area 1272 area Fibonacci, yang ada di level area 2500. Namun terdekatnya bisa nyentuh area sini, yang merupakan area support 2600 rupiah. Masih bisa menyentuh daripada area tersebut daripada penurunan yang berlangsung hingga saat ini. Bagi yang sama dia masih bergerak di bawah area resisten 3800 rupiah. Masa walaupun short term trendnya memang mulai menunjukkan ada indikasi peluang penguatan. Peluang penguatannya itu kalau dia masih di atas ini ya, di atas support 825, bisa mungkin ke area 950 atau sampai 960. Peluang penguatannya masih cenderung tipis, sama dia bergerak di atas area 825 ya. Itu baru ada peluang penguatan, penguatan tipis yang terjadi. Apalagi masih tren bearish gini, bisa peluangnya penguatannya cenderung tipis. Oh, kita lanjutkan dengan Bevin yang udah sampai ke area target tuanya yang pernah disampaikan, atau area sell strength. Area sell strength ini bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan taking profit atau menjual kadar itu. Kalau dilihat dari pergerakan yang sudah dekat dengan area resisten, itu bisa jadikan bagi udah dekat area untuk rejection di sini ya, kelihatan dekat nih, bisa dipertimbangkan untuk sebagai area taking profit, karena apalagi candlenya juga mulai tipis-tipis, nggak seperti pergerakan yang sudah berlalu di tanggal 3, tanggal 1, dan tanggal 31 Januari. Beda ya, candlenya mulai tipis. Jadi takutnya ada doang mengalami koreksi daripada tren bullish jangka pendek yang berlangsung. Devin udah.
Dia ada pertanyaan tentang pertanyaan dari Bapak AIUEO tentang saham gudang garam. Saham gudang garam sendiri, kalau kita lihat memang pergerakannya bergerak dalam tren bullish. Stokastik pun walaupun mengarah ke bawah, dia masih bergerak juga dalam tren bullish. Nembus resisten kuatnya ternyata penurunannya hanya sementara di dua candlestick. Satu besar atau kecil di sini, kemudian langsung retest area yang sini, dilanjutkan dengan penguatan. Oke, untuk masuk sih lebih baik nanti dulu menunggu ada koreksi yang lebih dalam, lebih agak dalam, bukan yang cuma dua candle gini. Misalnya area-area dekat tempel di EMA-nya, misalnya ya, area 23.000 nanti ya, ketika nyentuh area itu dan ada peluang pembentukan seperti ini, pola yang terbentuk pada 6 Februari atau pada 7 Februari, tepatnya itu baru menjadi menarik kembali. Menunggu daripada dia koreksi dulu ya, apalagi kalau tren masih impulsif gini, dan masih tahan di inside bar-nya, mending tunggu dulu aja sampai adanya koreksi, daripada kemungkinan kemungkinan pembalikan arah yang terjadi. Apalagi udah bergerak di atas EMA 90. Tentang gudang garam, itu kita tunggu dulu ya daripada koreksinya. Nah, ini sih mending tunggu dulu dibandingkan langsung melihat kayak gini sekarang, potensinya cenderung pergerakan jadi tipis-tipis. Apalagi udah bergerak menguat, tunggu sampai koreksi yang cukup dalam, kemudian ada peluang koreksi pembentukan V baru menarik. Lalu kita bahas pertanyaan dari Ibu Hartati, bertanya tentang saham Antam. Antam udah dibahas. Lanjut ke saham yang lain dulu. Adro, Energi sama Wapo ya. Energi Wapo, ada Energi Wapo. Kalau kita lihat memang ternyata pada hari ini ya, lihat indikator hari ini, 15 Februari, terjadinya kenaikan yang disertai dengan penembusan pada area resisten di 2950 yang terjadi pada saham Hydro. Di peluangnya ini ada double bottom yang terbentuk, sehingga ada kemungkinan untuk mengalami penguatan ke dekat-dekat gap areanya dari walaupun trennya di 3070 sampai 3080, ataupun ke area berikutnya lagi dekat sini di 3080 sampai 3100 ya. Itu bisa sampai ke area tersebut. Supportnya itu ada di level, sebenarnya di lebih ke arah sini, cuma agak jauh sedikit ya, di 2720 sebagai support area double bottom yang terbentuk. Oke, kemudian kita bahas saham NRG. Saham NRG masih sesuai dengan prediksi kemarin ya, yang mengalami penguatan. Kan penguatannya udah udah sentuh ya daripada area, kayak udah nyentuh daripada area target. Dikit lagi nyentuh atau udah nyentuh daripada area target pertama 300-an, dan peluangnya masih ada cenderung mengalami penguatan sama bergerak di atas structure trendline ini, yang dimana ada di area support 260-an, masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke level resisten terdekat di sini 310 terdekat banget ya. Di sini juga ada di sekitar sini di area 314, ataupun ke area resisten berikutnya lagi yang terlihat di 330 rupiah. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan daripada pergerakan saham energi, juga bisa mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan kemarin. Masih inline dengan rekomendasi yang diberikan tersebut. Kemudian kita bahas saham Wapo. Saham Wapo ini dengan semenjak kena resisten yang di atas, peluangnya bergerak melemah lebih lanjut. Apalagi keuntungan candle hari ini juga hampir ARB, atau ada, oh enggak, ini sempat gap up. Kemudian closingnya sama di dunia. Ini ada peluang untuk mengalami pelemahan lebih lanjut
ke dekat area 220 ataupun ke area 206 rupiah. Dari pergerakan trennya sudah mulai sideways. Bicara tentang WAPO energi sudah dibahas. Kemudian kita juga akan bahas hal lain lagi. Itu pertanyaan dari Ibu Windy bertanya tentang saham INTP, SMGR, dan Temas. Saham INTP, kita lihat. Oke. Ini stokastik juga ngarah ke bawah. Di area overbought-nya, peluang pelemahan bisa ke 11.100 atau koreksi dari tren bullish-nya atau ke area 10.675. Ada peluang dia mengalami koreksi ke level tersebut, apalagi nanti ditandai dengan penembusan pada inside bar yang terbentuk misalnya pada low ini nembus. Low candle kemarin itu ada peluang dia mengalami pelemahan ke 11.100 ataupun ke 10.675 yang mana itu adalah area dekat gap-nya. Lalu kita juga akan bahas ke tanya saham SMGR sama Temas. MGR, setelah target pertama dia mulai tertahan di inside bar yang terbentuk. Penahanan pada area inside bar ini juga mengindikasikan adanya dia peluang ya untuk mengalami penurunan ya, ini masuk mulai ke level area 74.000 itu sorry 74.000 lagi 7.475 rupiah ada peluang ke area sana daripada peluang pelemahannya. Setelah kena target pertama, support itu ada di level sini, supportnya di 7.150. Sama dia belum tembus 7.150. Dan ternyata penurunan yang disertai dengan adanya rebound pada area sini ya, 7.475 itu jadi menaik kembali kalau ada rebound. Masih bisa menguat ke level area resistennya kembali di 7.775 yang merupakan area resisten kuat yang kalian lihat di sini ya, berapa kali reject. Ataupun ke area resisten berikutnya di mana ini ada area gap yang belum tertutup di 7925 atau 7950. Lalu kita juga bahas saham Temas. Saham Temas ini juga bertanding sempat menguat ke 2.900, sekarang masih coba menguat kembali. Tapi kalau kayak gini resisten next-nya itu ada ya ada di sini resistennya area 3.250. Kalau supportnya itu ada di 2.600 rupiah. Kalau bicara tentang trennya sih masih bullish, tapi dengan meningkati hari kenaikan ini wajar kalau misalnya ada nantinya koreksi dulu sebelum mengalami kenaikan. Ini bicara tentang saham Temas ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Arisa Smito bertanya tentang saham BSDE dan BSDE, P1 dan SMRA. BSDE ternyata setelah mengalami penguatan yang tertahan sampai ke level area hanya ke level sini ya, di 985 dia cenderung mengalami pelemahan lebih lanjut, apalagi trennya juga sebenarnya masih sideways. Di waktu itu setiap sempat menguat, tahan lagi di resisten, di kejadian lagi ketahan di resisten yang lebih rendah. Kalau melihat daripada pergerakan yang terjadi, masih ada peluang dia mengalami koreksi yang ke level 935 atau 940 rupiah untuk depannya daripada pergerakan saham USDE ataupun bisa ke level koreksinya lagi setelah menyentuh 985 ke 930 rupiah. Terus kita ke SMRA dan P1 itu pertanyaannya. P1, SMRA. Trennya juga sama sideways ya. Rata-rata mendatar ya daripada exponential average yang terbentuk. Walaupun kalau kita lihat di sini dia ada penembusan pada area support
pada resisten, sorry, resisten atau trendline. Penembusan yang pada area trendline ini, kita bisa lihat disertai dengan penguatan yang ternyata tahan sampai ke area resistennya ya pas di 650, dia tahan lagi langsung koreksi. Resisten kuatnya selama nantinya koreksinya masih tahan di trendline, sebenarnya masih ada kemungkinan kuat daripada pergerakannya. Jadi perhatikan sekali dengan area support yang di sini. Apalagi kalau dia nembus area support 580, itu menjadi ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut. Lalu kita bahas satu lagi, P1 kalau nggak salah kata ya, P1. Sama dengan kembali lagi tertekan ya, setelah mulai penguatan tipis. Kalau terjadi sama dengan P1, ini juga terjadi sama dengan saham P1 ya. Ketiganya inline, sideways. Sideways yang diiringi dengan peluang terjadinya penurunan ke area support terdekat, bisa ke 450, ataupun ke area 4, 45, area tersebut ya. Ada peluang 446 lebih tepatnya, bisa ke area sana. Lalu kita sudah bahas pertanyaan Bapak Arisa Smito. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Dewi, bertanya tentang saham Elit. Elit ini singkat saya. Kita lihat dulu. Saham Elit, ya setelah kena resistennya ya, ini juga masih saham baru. Saya cuma kasih tahu resistennya. Resistennya yang teratas di 197 kan berarti akan menyentuh. Dan ini juga saham yang baru ya. Supportnya itu di sini. Support yang belum kelihatan di area 148. Tapi juga kuat atau tidaknya masih belum bisa ditentukan secara lebih tepat karena saham ini baru melantai di bursa belum lama ya. Jadi mungkin itu dulu aja daripada jawaban pertanyaan sama elit. Kemudian ASLC. ASLC setelah nyentuh area supportnya nggak disangka mengalami penguatan yang kemarin cukup positif. Peluang penguatannya bisa ke sini 123 ataupun ke area 123 sampai 125 dengan selama dia bergerak di atas area support Rp94. Peluang penguatannya tipis cenderung ke level-level area tersebut. Itu untuk ASLC, kemudian WIRG sama ISAT. Kalau kita lihat WIRG, lebih cenderung dia peluangnya untuk mengalami pelemahan lanjutan ke level area Rp173, mengingat adanya pernah tertahan lagi kembali di bawah area 197, peluang dia ke 173 ataupun ke area Rp160 ke depannya daripada pergerakan saham ini. Penembusan pada area 160 juga merupakan salah satu indikasi ada peluang untuk bergerak melemah ke level area support berikutnya di Rp140. Lalu kita juga bahas ISA terakhir yang dari kita dibahas. ISA masih sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kemarin itu sempat menyentuh daripada area ini ya, entry yang idealnya. Kemudian kembali lagi menguat, sehingga masih ada peluang untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Setidaknya ke level area 6.425 ataupun ke area yang lebih jauh lagi, ke level 6.725 rupiah sampai 6.750 rupiah. Daripada peluang penguatan daripada ISA itu sendiri. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan dari Ibu Emi, sektor perbankan. Artinya BBCA, BBNI, dan BMRI ya tadi pertanyaan. Kalau lihat daripada pergerakannya, mungkin bisa retest dulu. Selama penguatan sampai 8.950, retest.
kita mengalami pelemahan ke dekat area 8.700 rupiah. Ada peluang dia mengalami pelemahan tipis ke area sana untuk ke depannya. Dari peluang penguatannya, peluang pelemahannya dari tren bullish yang masih berlangsung. Sampai saat ini masih tren bullish. Ini ada peluang untuk melemah dulu ke level area 8.700 rupiah. Karena di area ini juga bukan area yang dekat dengan area resistance kuat di 9.000 rupiah. Jadi dekat-dekat area sini dia berarti setelah dekat area 9.000 ada peluang mengalami koreksi ke 8.700 rupiah. Dan kita ke BBNI sama BMRI. BBNI mengalami koreksi juga ya, setelah mendekati daripada area resistennya, dia mengalami koreksi persis yang juga akan terjadi ke saham keuangan lain. Bisa menyentuh area level support 9275 untuk kedepannya daripada pergerakan saham ini sudah dekat, yaitu selanjutnya jika dia menembus area dynamic supportnya bisa menyentuh area 9150. Lalu kita bahas BWRI. Kalau kita lihat BMRI sendiri, cenderungnya peluangnya juga sama mengalami koreksi. Ada peluang mengalami koreksi ke level area support 10.050 sampai 10.025. Sama dia tertahan di resisten 10.575. Masih ada peluang untuk mengalami koreksi sementara ke level area tersebut ya. Dekat-dekat sini nih. Ini juga bisa nyentuh lagi 10.100, area-area koreksi yang mungkin terjadi. Dari tren bullish yang masih berlangsung. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ilham, pertanyaan tentang saham MICE, BRIS sama BTPS. Oke, untuk MICE sendiri, itu sempat pernah direkomendasikan kena target satu, kemudian turun ya. Terus untuk resisten selanjutnya itu ada level sini ya, 585 sampai 590 rupiah, di mana itu area resisten yang apabila tertembus baru menjadi menarik, mungkin bisa nyentuh area 600 rupiah kembali, ataupun kalau nembus area 600 baru nantinya membentuk area apa nih all time high ya, all time high yang baru belum ke sana jika dia masih bergerak dalam tren bullishnya dan tertahan di area support 515 rupiah. Kita bicara tentang MICE, kemudian kita lihat BRIS sama BTPS. Lihat dulu deh pergerakan BRIS-nya. BRIS masih sesuai dengan rekomendasi ya. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan sampai ke sini 1440 ataupun ke area di 1450 rupiah untuk peluang penguatannya. Support itu masih sama, yaitu di level 1280 rupiah. Masih ada peluang untuk penguatan daripada tren yang sekarang mulai lagi ada peluang untuk mengalami penguatan dan bentuk suatu pola kembalikan arah. Untuk BRIS, kemudian itu udah BTPS. Nunggu dulu daripada loadingnya. Saham BTPS, sama kayak yang kita pernah bilang, ya, peluangnya cenderung bergerak melemah. Dan ternyata pelemahan yang cukup impulsif yang terjadi, tembus area support juga di sini dan di sini. Di garis warna merah terlihat jelas impulsif sekali peluang pelemahan bisa ke area sini ya 2350 ataupun ke area lebih rendahnya lagi di 2220 yang merupakan area support kuat.
Lalu kita juga bakal lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang saham NKP, SRTG, dan Tekim. Dan dari Ibu Imelda, NKP itu nembus area supportnya di level 8.300 rupiah, kembali lagi untuk lower low ya, nembus lower low, bahkan bisa ada peluang untuk lower low. Ini di 8125, 8150 bisa tersentuh, atau bisa melanjutkan pelemahan ke level 7925. Jadi pergerakannya. ONKP, kemudian Tekim. Tekim juga kelihatannya sama dari pergerakannya. Ada peluang bergerak melemah ke level 7150 ataupun ke level berikutnya lagi di support 7.015 rupiah dengan resisten berada di level area 7.550 sehingga ada peluang bergerak melemah ke level 7.000 rupiah ataupun ke area 7.150 rupiah. Sama bergerak di bawah resisten 7.550 rupiah. Berarti tadi udah bahas itu. Ntar, 31. Belum. SRTG, oke, sempat nyentuh area support, kemudian lokasinya mulai ngarah ke atas. Kalau peluang penguatan tipis, untuk badan cross mungkin bisa ke level 2360 ya lanjutannya. Ataupun ke area lebih dekatnya di sini, di sekitar area magnet 2380 rupiah. Support ada di level 2240 rupiah. Jangan tentang SRTG. Lalu kita juga bahas saham Telkom sama Telkom tadi udah, Java yang belum? Java. Java kelihatannya bakal mengulang yang terjadi di sini. Terjadi lagi di sini. Sama dia bergerak di bawah area resisten ini 1390. Peluangnya untuk bergerak melemah masih ada. Bisa melanjutkan ke 1315 ataupun ke area berikutnya lagi di 1280 rupiah. Itu bicara tentang Telkom sama Java. Telkom tadi udah dibahas. Lama. Kemudian kita juga aku masih ada peluang untuk mengalami pelemahan. Itu udah dibahas ya. Kita lanjutkan ke Agi sama Tebik. Agi. Agi ternyata masih bertahan di pola double bottomnya. Oke, sini support kira-kira di sekitar sini ya di 2030 sama masih bertahan di sana, kelihatannya masih ada peluang untuk menyentuh area resistance ke 2150 psikologis ataupun bisa ke area 2200 rupiah. Resistance terjauhnya di sini yang tersentuh 2220 rupiah kira-kira. Kita bicara tentang AKI, kemudian kita bahas tabik, tanya dari Bapak Rio. Tabik ini ada peluang mengalami penguatan dari stokastik yang juga mengarah ke atas. Ada peluang penguatan ke level area 2220 dengan support berada di level area 2560 rupiah. Ada peluang ke sana ataupun ke area resisten berikutnya di level 2290 rupiah. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan Java tadi udah. Kita langsung ke pertanyaan Bapak Rika Sari Ahmad tentang saham Makra. Saham Makra supportnya itu ada di level sini di 1250 rupiah. Peluang penguatannya kelihatannya masih ada, bisa menyentuh ke dekat area resisten di sini 1420 ataupun ke dekat area resistennya di 13.400 rupiah. Masih ada peluang ke sana sama bergerak di atas area supportnya di 1260 rupiah ya.
Berbicara tentang Akra, kemudian kita bahas saham Sido, dari Bu Fande. Saham Sido dan menyentuh area sell strength-nya yang kita tadi sampaikan pada pagi hari ini. Sell strength area 2. Ingat ya, pada penggerakan yang impulsif ini, apalagi mendekati area sini ya. Kalau dalam keselokan, ya dekat-dekat area sini. Di sini ada area resisten. Nah, ini rawan area dekat area resisten, rawan sekali, apalagi juga sudah mencapai, kayaknya udah lebih dari 1618 ya. Ya, dekat area 1618. Dan nanti ada koreksi yang berlangsung. Jadi lebih baik tunggu dulu aja sampai kita setelah tutup gap ini ada kemungkinan juga ada peluang mungkin nanti koreksi ke area ada bisa jadi ke dekat area sini di 820 ke depannya ataupun ke dekat area di 800 rupiah. Jadi nunggu dulu aja sampai ada penurunan dulu dan ada koreksi yang menarik baru bisa lihat lagi nanti persection seperti apa. Dan mendapat pertanyaan dari Ibu Catherine, bertanya tentang saham MAPI. MAPI juga udah kena targetnya ya. Target satu dan target 2 kan juga udah kena dan buat all time high baru ya. Ini all time high baru kan? Iya, all time high baru. Hmm, kan nantinya ya udah gitu belum sih? Belum ya. Bisa jadi mungkin melanjutkan ke 1640 rupiah ke depannya ataupun ke area 1750 dengan catatan dia masih tahan di atas area supportnya di level 1370 rupiah. Jika dia masih bertahan di itu, masih ada peluang untuk bergerak mau lebih lanjut ke level 1640 rupiah atau 1700 rupiah. Dan Aceh sama ERA. Aceh. Aceh ini mulai agak bahaya ya di pergerakannya. Area dekat area resisten. Takutkan ke depannya penguatan yang terjadi hanyalah berupa channeling dari trend bearish yang akan terbentuk ke depan. Masih tipis ya. Tahun nanti untuk ini, kemudian dilanjutkan turun. Ada peluang dia terjadi demikian, mungkin menyentuh area 500 rupiahnya kembali. Jadi tunggu dulu aja sampai ada reversal yang terlihat dengan jelas. Terus era sendiri dia tentu area resistennya ya persis sekitar area 520 mulai pergerakannya cenderung ada peluang melemah apalagi pergerakan yang udah lebih dari 70 derajat sepertinya ada penguatannya. Ada peluang dia untuk mengalami koreksi juga lebih signifikan ke area level 470 ataupun ke area 480 rupiah kembali. Setelah itu dekat area resisten support yang udah jadi resisten ini. Ini bisa jadi koreksi, jadi itu koreksi yang menarik juga. Apalagi udah pergerakan yang impulsif sekali dari pergerakan yang terjadi. Lalu kita bahas saham Unilever sama AMSP. Oh, Unilever sih masih sesuai sama yang kemarin-kemarin ya. Setelah kena target 2-nya di 5050, surprisingly. Di area sell strength yang kita pernah sampaikan, dia langsung mengalami pergerakan impulsif ke bawah. Pergerakan impulsif ke bawah ini sertai dengan penurunan yang menembus area support kuatnya di level 4004. Hampir menembus area level support kuatnya ya. Menuju artinya 4450. Ada peluang ke sana. Jika menembus 4450 dan ada kemungkinan menembus di area 4450, ada peluang dia bentuk lagi trend bearish lebih lanjut ke misalnya ke 4300 ataupun ke area berikutnya di level 4200 rupiah. Oh, daripada pergerakan seperti ini. Non level, MSP, MSP peluang koreksi ke level area 990, stokastik mengarah ke bawah, mendukung ada peluang tersebut, sama bergerak di bawah area resisten 1100 rupiah. Lalu terakhir pertanyaan tentang saham MTEL.
sama merah. Ada MTEL, dia tuh udah sempat nembus daripada area resistennya di Rp700. Jadi kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke area. Waduh, ini agak tipis ya kalau kelihatan ada peluang ke Rp715 daripada peluang penguatannya. Ataupun kalau misalnya menembusnya pada EMA 90 atau garis warna merah yang terlihat di layar Bapak Ibu, bisa ke Rp725. Oke, supportnya itu ada di level ini. Jadi kalau dia nembus level support 685 itu ada peluang dia lebih lanjut bergerak melemah, melanjutkan daripada pola trend bearish yang langsung. Kemudian lanjut dengan merah tadi sebenarnya sudah dibahas terkait dengan peluang koreksinya. Jadi kalau misalnya nembus pada area M90 ini di 605 ada peluang koreksi ke 580. Tapi jika akhirnya bertahan pada area dynamic support 605 ini, masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke 640 sampai 650 rupiah. Oke, itu pertanyaan dari Bang Fendi. Oke, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa untuk hadir dalam kelas edukasi yang trading bareng yang hari ini, yang kami adakan dari jam 1 siang sampai acaranya selesai. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih juga atas kehadirannya sampai akhir acara webinar pagi. Ditunggu kehadirannya pada webinar pagi selanjutnya.